Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sering mampir di channel saya ini. Kali ini kawan-kawan saya berada di perkebunan gambir. Tepatnya ini di Desa Sialang, Kecamatan Kapur 9, Provinsi Sumatera Barat. Jadi ini kawan-kawan kebetulan saya lewat di sini. Jadi ini bisa ditengok nih. Mungkin sebagian kawan-kawan udah ada lah yang tahu dengan tanaman ini. Ya. Mungkin ada juga sebagian yang belum tahu. Ini adalah tanaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kapur 9. Jadi ini adalah salah satu mata pencarian orang di sini atau komoditi di sini. Tapi sayangnya kan kawan, di daerah lain saya belum pernah menjumpai tanaman ini. Entah memang orang belum kenal, entah memang orang tidak pandai cara mengolahnya. Jadi bisa kita tengok ini kan kawan. Nih daunnya ini kan kawan, yang diambilnya ini kawan-kawan. Ini diambil nih. Jadi ini nanti diambil ini kawan-kawan sampai ke pucuknya ini. Tapi ini berhubung mungkin sekitar 2 bulan yang lalu lah baru dipanen. Mungkin batangnya dulu mungkin sampai ke sini kan. Jadi ini lebih kurang 2 bulan yang lalu setelah panen, jadi muncul daun baru. Jadi untuk rumah tempat pengolahannya kawan-kawan itu masih diolah secara tradisional, karena sampai sekarang belum ada perusahaan swasta atau perusahaan dari pemerintah atau BUMN yang membudidayakan tanaman ini. Ini hanyalah tanaman masyarakat lokal di sini. Tapi alhamdulillah kawan-kawan, nilai ekonominya ini kan kawan sangat lumayan lah. Karena dulu ini profesi saya ini kan kawan, sewaktu saya tinggal di Provinsi Sumatera Barat. Tapi sekarang udah lebih dari 10 tahun saya udah tinggal di Riau. Itu pada tahun 2017 lalu saya dengar kabar itu dari kawan-kawan yang di sini. Saat itu saya dari Riau. Gambir ini kan kawan, ini daun ini kan. Ini setelah diolah ini kan kawan menjadi getah gambir. Itu setelah dikeringkan getah itu nanti itu kawan-kawan dijual ke pasar tradisional, itu dibeli sama toke-toke itu kan. Itu harganya itu kan kawan tahun 2017 itu 115.000 per kilo. Tapi sekarang saya tidak tahu entah berapa harganya sekarang. 115.000 per kilo. Jadi ini modelnya kayak gini nih kawan-kawan. Ini saya contohkan lah kan. Misalnya yang punya lahan ini, misalnya kawan-kawan. Jadi kawan pekerjakanlah 3 orang nanti untuk memasak daunnya ini di rumah ini. Ini rumah ladang ini. Rumah tempat mengolahnya, sekalian rumah tempat bermalam jika perkebunan itu jauh dari kampung kan. Tapi jika dekatnya, ini cuma tempat pengolahan aja, tidak tempat bermalam. Jadi ini kan kawan, siklus panennya ini kan kawan sekali 4 bulan kan kawan. Jadi jika kita ambil ini kan kawan, ini dahannya ini kan, ini diambil pakai ani-ani ini untuk alat memanen padi di ladang itu. Bukan padi di sawah ya, padi di ladang ani-ani kan pakai silet itu. Tapi orang ini sengaja memakai tempan pisau. Ini setelah diambil daun ini kan kawan, menjelang nanti dia bisa dipanen lagi,
Itu kira-kira 4 bulan nih kan kawan. Nah ini mungkin ini tunas baru nih setelah dipanen. Saya perkirakan lah ini mungkin 2 bulan yang lalu lah. Karena ada juga ini karena saya tahu ini nih, saya dulu pernah kerja ini lebih kurang 9 tahun sewaktu saya masih lajang. Nah, jadi ini siklus panennya kan 4 bulan. Jadi jika lahan kita ini misalnya panennya ini 20 hari, nah, berarti kalau orang sini kerja seminggu 5 hari berarti kan 1 bulan. Jadi kalau panennya 20 hari atau 1 bulan, itu nanti dia bakal menunggu lagi kawan-kawan baru panen lagi ini 4 bulan. Jika lahannya semakin luas, misalnya 40 hari panen, maka siklus panennya 3 bulan. Jika panennya 3 bulan, nah berarti siklus panennya 2 bulan. Jadi kalau ingin kita memanennya ini terus menerus, nah, jadi bikinlah lahan yang luas ukuran 4 bulan panen. Nah, jadi kalau 4 bulan panen itu kan kawan, misalnya diambil daunnya itu dari pojok ladang sana misalnya kan, kita panen daunnya itu sampai ke pojok sana misalnya, itu udah memakan waktu 4 bulan kan. Berarti kalau sampai di pojok sana kan udah 4 bulan. Jadi berarti kan tempat pangkasan awal daun ini yang dari pangkal sana kan udah berumur 4 bulan juga. Berarti udah bisa lah diambil. Jadi memutar aja panennya itu dari ujung sana sampai ke sana. Setelah di sana nanti udah habis daunnya, balik lagi ke sana. Jadi menjelang sampai ke sini nanti kan memakan waktu lagi ya. Akhirnya nanti ya ini mulai rimbun lagi daunnya. Jadi cara pengolahannya ini saya jelaskan aja lah secara ringkas. Kalau ada orangnya di sini mungkin bisalah saya ambil video realnya. Ini berhubung gambir nih belum panen lagi, mungkin 2 bulan yang lalu ini habis dipanen. Mungkin nanti 2 bulan lagi nih baru dipanen, menunggu daunnya rimbun. Jadi ini kan kawan, daun ini direbus ini kan kawan di dalam drum. Tapi tidak semua drum itu dipakai, drum itu dipotong. Drum itu kan ada 3 gelang itu kan, nah dipotonglah gelang, potong 1 gelang, tinggalkan 2 gelang drum itu. Nah, jadi panen ini kan kawan, ini pakai keranjang nih. Jadi 2 orang tukang panen, 2 orang yang 1 orang yang mengolah di situ, yang merebus. Jadi ini dalam perharinya ini, waktu saya kerja dulu, kami bisa merebus ini daun gambir ini kan 5 kali rebus. Nah, setelah direbus nanti dikeluarkan, nah dililitlah pakai tali tambang, mungkin kayak tali kapal itulah, cuman lebih kecil lah dari itu. Satu dililit, didongkrak lah pakai dongkrak yang berkekuatan 30 ton itu. Nah, kemudian nanti saripatinya itu turun ke bawah setelah dipres. Jadi saripatinya itu nanti ditaruh di dalam wadah kayak sampan ya bentuknya. Nah, di keesokan harinya ditiriskan, kemudian di sore harinya pada keesokan hari itu diimpitlah pakai batu. Jadi di hari selanjutnya dicetaklah sebesar ibu jari kaki, lebihlah dari itu. Jadi kemudian dijemur. Jadi itu rata-rata itu per hari itu orang mendapatkan hasilnya itu kan kawan itu 30 kilo per hari. Kadang ada yang 40 kilo. Sebagian ada yang bekerja 6 hari seminggu, sebagian ada yang 5. Kalau bekerja 6 hari dia seminggu, berarti 30 kilo kali 6 hari 180 kilo. Kalilah 100.000. Berarti uangnya itu hampir 20 jutaan. Jadi hasilnya itu dibagi 2 kan kawan. 50% untuk yang punya lahan, 50% untuk yang tukang olah. Berarti ya kalau hasilnya 20 juta per minggu, 10 juta untuk orang yang punya lahan, 10 juta untuk orang yang tukang panen, yang tukang mengolah.
Jadi kesimpulannya nih, kalau kita bekerja di sini nih, adalah gaji kita ini 600 sampai 700 ribuan per hari. Jadi hasil dari tanaman gambir ini nanti istilahnya hasilnya itu berupa getah, cuman bukan kayak getah karet ya. Getahnya itu kayak mirip-mirip tepung, kayak tanah liat. Jadi gambir itu kan kawan diekspor ke India sana. Jadi misalnya kalau dari Sumber ini ada yang dijual dulu ke Padang, baru naik kapal laut, ada yang dijual ke Medan, baru naik kapal laut, ada yang dijual langsung ke Jawa, baru naik kapal laut ke India. Jadi itulah kawan-kawan pesan dari saya. Jadi saya pun sampai sekarang masih bingung kenapa tanaman ini tak ada saya jumpa di daerah lain, padahal nilai ekonominya sangat tinggi. Jadi untuk gambir ini sendiri kan kawan banyak kegunaannya nih kawan. Untuk ramuan obat-obatan, untuk orang yang terserang penyakit mah atau bahan untuk cat. Untuk membuat cat ada campuran gambir ini kan kawan. Atau nanti bahan pewarna pakaian bisa juga nih kan kawan. Tapi kalau untuk penduduk India itu ini untuk bahan makanan ini sama dia kan kawan, untuk campuran roti. Ini sangat digemari oleh orang India itu kan kawan. Jadi kalau orang India ini kan kawan tidak memakan nanti ini kan daun. Daun ini kan ketika diolah kan menjadi getah gambir dia kayak tanah liat kan. Cuman sayangnya gambirnya tidak bisa saya tampilkan di sini. Lantaran orang tuh tidak lagi mengolah. Jadi kalau di sana tuh kawan gambir tuh sangat digemari orang untuk campuran roti. Jadi kalau nggak ada gambir ini itu sama itu kan kawan kalau kita biasa makan cabai kan, tak makan cabai kita gimana rasanya? Begitulah yang dirasakan orang India tuh jika tak ada gambir. Oke kan kawan, sudah bisa dipahami. Cuman itulah yang saya bilang lagi sekali lagi, saya aneh dengan tanaman ini. Padahal nilai ekonominya tinggi ya, tapi kenapa cuma adanya di sini? Kalau untuk tumbuh tanaman ini kan kawan, tanaman ini bagusnya tumbuh di daerah sedang, ketinggiannya sedang, bukan di dataran rendah. Kalau di dataran rendah kan umumnya tanahnya subur kan. Kalau di dataran rendah mau juga dia ini kan kawan tumbuh subur, bahkan daunnya lebarnya 2 kali ini. Cuman sayangnya ketika diolah saripati getah yang dapat dari sini ini hasilnya sedikit. Itulah makanya nggak ada orang mau membudidayakan di dataran rendah, kebanyakan di dataran sedang. Tapi di dataran tinggi saya tidak tahulah. Jadi ada tanaman khas Indonesia yang banyak manfaatnya, tapi sayang tak ada orang Indonesia yang mau mengkonsumsi ini, entah kenapa. Adanya ada itu kakek-kakek, nenek-nenek makan sirih kan. Makan sirih itu pakai gambir, pakai apa orang ngunyah-ngunyah sirih itu. Ya untuk itunya seberapa aja lah kan, takkan apa cuma untuk ibaratnya cemil-cemilan orang tuanya. Jadi tanaman ini sangat berkhasiat, nilai ekonominya sangat tinggi, tapi sayang ada apa dengan tanaman ini? Cuma penduduk Indianya yang suka tanaman ini. Jadi terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, amat kali Mas Bro.